Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hoeria akan sedikit menyampaikan tentang materi PAI dan Budi Pekerti kelas 12 SMA sederajat tentang strategi dakwah Islam di Indonesia. Strategi dakwah Islam di Indonesia melalui 6 jalur. Yang pertama yaitu jalur perdagangan. Jalur perdagangan sendiri sudah dimulai sejak tahun ke-7 Masehi. Jadi, para dai atau pendakwah dari Arab, Persia, dan sebagainya datang ke Indonesia pertama kali menyebarkan agama Islam menggunakan jalur perdagangan. Nah, jalur perdagangan ini sangat menguntungkan bagi para dai karena kaum bangsawan atau kaum kerajaan ikut serta dalam perdagangan ini dengan cara membeli produk mereka. Nah, maka dari itu, selain dari kaum kecil, kaum kerajaan atau bangsawan juga ikut menyukseskan jalur perdagangan ini. Karena selain mereka membeli produk para dai, mereka juga ikut memeluk agama Islam. Para dai yang dari Arab menyebarkan agama Islam pertama kali itu ke pesisir pantai Pulau Jawa. Yang kedua yaitu jalur pernikahan. Nah, jalur pernikahan dilaksanakan oleh para dai setelah jalur perdagangan karena sebagai manusia tidak mungkin hidup sendirian. Nah, mereka itu bersosialisasi sehingga melaksanakan sebuah pernikahan. Sebelum pernikahan, tentu saja para calon pengantin harus memeluk agama Islam terlebih dahulu dan dibina dalam agama Islamnya. Para dai atau para pendakwah memutuskan untuk menikahi putri bangsawan atau keturunan bangsawan supaya para dai atau pendakwah menempati posisi yang sangat penting sehingga oleh masyarakat diakui serta didengar perkataannya. Nah, proses jalur pernikahan ini sangat mudah dilaksanakan oleh para dai dalam menyebarkan agama Islam karena selain kepada para bangsawan atau kerajaan mereka pun ikut menyebarkan agama Islam kepada bawahannya atau kepada masyarakat kecil lainnya. Lalu yang ketiga yaitu jalur pendidikan. Nah, setelah pemeluk agama Islam semakin banyak, tentu saja memerlukan pembinaan atau bimbingan yang lebih konsisten serta berkelanjutan, sehingga mereka itu memeluk agama Islam secara utuh dan secara mendalam. Maka dari itu, para pendakwah mengadakan sebuah lembaga pendidikan, yaitu pesantren. Nah, di pesantren sendiri tentu saja diminati oleh banyak orang, terutama yang sudah memeluk agama Islam, kemudian ingin memperdalam ilmu agamanya. Nah, dalam segi pendidikan ini, para pendakwah sangat pesat dalam menyebarkan agama Islam karena selain para bangsawan yang memeluk agama Islam, di pesantren ini pun diikuti oleh masyarakat kecil atau masyarakat yang tidak pernah terjamah oleh agama Islam. Nah, para santri yang sudah diyakini atau sudah mumpuni dalam agama Islam, kemudian mereka dilepas untuk mengemban tugas yaitu menyebarkan agama Islam di masyarakat. Yang keempat yaitu jalur kesenian. Nah, jalur kesenian ini beberapa wali saja atau beberapa pendakwah saja yang menggunakan jalur ini. Salah satunya yaitu Sunan Kalijaga yang menggunakan jalur kesenian berupa wayang. Adapun Sunan Bonang yang menggunakan gamelan. Kemudian yang kelima yaitu jalur politik. Nah, dalam jalur politik ini ada pepatah yang mengatakan agama raja adalah kaumnya. Yang dimaksudkan yaitu raja akan memanfaatkan keadaan agamanya atau agama Islam itu untuk merayu atau mempengaruhi para kaumnya untuk memeluk agama Islam sehingga agama Islam menyebar luas dengan lancar dan pesat.
Selain oleh raja sendiri yang menyebarkannya, raja sendiri juga mengundang beberapa tokoh Islam yang sangat mumpuni dalam bidang keagamaan untuk menyebarkan di wilayahnya. Adapun agama Islam dipeluk oleh beberapa kaum yang di luar wilayah kerajaan tersebut. Jadi sangatlah menguntungkan bagi jalur politik ini. Lalu yang keenam yaitu jalur tasawuf. Tasawuf sendiri berarti yaitu ilmu yang membicarakan bagaimana cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala secara intensif dan secara mendalam. Nah, jadi di dalam tasawuf ini sangat menghindari atau meminimalisir urusan duniawi, sehingga orang yang memperdalam ilmu tasawuf akan lebih fokus kepada ilmu akhirat. Nah, jadi itulah strategi dakwah Islam di Indonesia melalui 6 jalur. Yang pertama, jalur perdagangan, yang kedua, jalur pernikahan, yang ketiga, jalur pendidikan, yang keempat, jalur kesenian, yang kelima, jalur politik, yang keenam, yaitu jalur tasawuf. Nah, mungkin sekian dari pernyataan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila banyak kesalahan, mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.